Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya. Hari ini, izinkan saya mengajakmu untuk sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia, menutup mata batin, dan merasakan sesuatu yang paling dekat denganmu, nafasmu sendiri. Sadarilah, setiap tarikan nafas adalah sebuah hadiah, dan setiap hembusan adalah sebuah peringatan bahwa hidup ini tidak abadi. Di antara dua nafas inilah, rahasia yang tak pernah ditulis disimpan, hanya diwariskan dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa. Mari temani saya dalam perjalanan ini. Perjalanan yang mungkin akan membuka tabir dalam dirimu sendiri. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, coba tuliskan di kolom komentar. Apa yang paling kamu syukuri dari kehidupan hari ini? Sebab mungkin dari kata-kata sederhana itu, perjalanan spiritualmu akan bermula. Bab 1. Nafas sebagai jembatan rahasia. Ada sesuatu yang sering kita abaikan. Sesuatu yang begitu dekat hingga kita tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Nafas. Tarikan dan hembusan yang kita lakukan tanpa henti sejak pertama kali menangis di dunia ini, hingga saat terakhir kita menutup mata. Tetapi, adakah yang sadar bahwa nafas bukan sekadar udara yang keluar masuk tubuh? Di balik setiap hembusannya, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Sesuatu yang tidak bisa dituliskan di buku manapun. Nafas adalah pintu rahasia, jembatan tak terlihat yang menghubungkan tubuh fana dengan sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih abadi. Para arifin berkata, siapa yang mampu menembus rahasia nafas, ia telah menyingkap tabir yang memisahkan dirinya dari cahaya ketuhanan. Karena nafas tidak pernah berdusta. Nafas adalah doa tanpa kata, zikir tanpa suara, dan kitab tanpa huruf. Ia ada pada setiap manusia, namun hanya segelintir yang mampu membaca maknanya. Jika engkau mampu memperhatikan dengan penuh kesadaran, engkau akan menemukan bahwa setiap tarikan adalah undangan dan setiap hembusan adalah pengembalian. Nafas mengajarkan kita bahwa hidup bukan sekadar berlangsung, melainkan perjalanan bolak-balik antara menerima dan menyerahkan. Namun, jangan keliru, tidak semua orang bisa menangkap makna terdalam nafasnya sendiri. Kebanyakan dari kita hanya bernafas untuk bertahan hidup, tidak pernah bernafas untuk menemukan hidup itu sendiri. Padahal di dalam tarikan yang sunyi, ada suara yang memanggil, suara yang tidak terdengar telinga, tetapi bisa dirasakan jiwa. Suara itu seperti bisikan halus dari dunia yang lain, seolah setiap hela nafas membawa pesan, aku dekat, aku selalu bersamamu, namun engkau sibuk hingga tak pernah menoleh. Betapa ironisnya, sesuatu yang paling dekat justru menjadi yang paling terlupakan. Mereka yang pernah duduk di hadapan seorang guru sejati tahu betapa nafas bisa menjadi warisan. Guru tidak selalu berbicara dengan kata, tetapi setiap nafasnya mengandung getaran yang menyusup masuk ke dada muridnya. Ada murid yang tiba-tiba merasa tenang tanpa sebab, ada yang menangis tanpa tahu kenapa, ada pula yang seketika merasa seperti disentuh cahaya. Inilah ilmu yang tidak bisa diajarkan lewat pena dan tinta. Inilah ilmu yang tidak bisa dipahami lewat bacaan panjang. Ia hanya bisa diwariskan lewat nafas, lewat keheningan, lewat getaran yang berpindah dari satu jiwa ke jiwa lain. Dan mungkin engkau mulai bertanya sekarang, apakah selama ini nafasmu hanyalah udara? Ataukah sebenarnya ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar yang menunggu untuk engkau sadari? Bila engkau berani menyelam lebih dalam, engkau akan menemukan bahwa nafas adalah saksi pertama sekaligus saksi terakhir hidupmu. Ia hadir ketika engkau lahir, ia pula yang akan meninggalkanmu di ujung ajal. Maka renungkanlah, mungkinkah selama ini engkau melewati rahasia terbesar dalam dirimu sendiri, hanya karena engkau tidak pernah berhenti sejenak untuk benar-benar mendengarkan nafasmu? Bab 2. Cahaya yang mengalir dalam hembusan. Pernahkah engkau merasakan bahwa ada sesuatu yang ikut bergerak dalam nafasmu selain udara? Sebagian orang mengira itu hanyalah imajinasi, sebagian lagi mengabaikannya sebagai ilusi pikiran. Namun mereka yang hatinya terbuka tahu, dalam setiap hembusan ada cahaya yang tersembunyi.
Cahaya itu tidak terlihat oleh mata lahir, tetapi dirasakan oleh hati yang bersih. Ia seperti sinar lembut yang menyusup tanpa mengetuk, menembus lapisan gelap yang menutupi jiwa. Bagi yang peka, cahaya ini mampu membuat hati bergetar, pikiran terdiam, dan tubuh terasa ringan, seolah-olah nafas yang sederhana telah berubah menjadi rahmat yang turun dari langit. Guru-guru arif memahami rahasia ini. Mereka tidak perlu banyak bicara, karena dalam setiap tarikan dan hembusannya ada pancaran energi yang berpindah. Murid yang hadir dengan hati terbuka akan menyerap cahaya itu, meski tak satu kata pun terucap. Terkadang seorang murid duduk di sisi gurunya dalam diam, lalu pulang dengan hati yang berubah total. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia merasa seakan-akan ada bagian dirinya yang baru saja tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Itulah aliran cahaya dalam nafas, sebuah warisan yang tidak tertulis tetapi hidup. Dan disinilah misterinya. Cahaya itu tidak selalu datang sebagai pengetahuan, tetapi sebagai kesadaran. Murid tidak tiba-tiba menjadi pandai berbicara atau mahir menjelaskan rahasia langit. Namun ia pulang dengan hati yang lebih halus, mata yang lebih jernih, dan kesadaran bahwa dunia ini hanyalah bayangan. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih luas daripada dirinya. Sesuatu yang mengawasi, menyinari, dan memanggil. Semua itu bermula dari satu hal yang sederhana. Hembusan nafas seorang guru yang membawa cahaya. Tetapi cahaya itu tidak bisa dipaksa masuk. Ia hanya datang pada hati yang rela menerima. Sama seperti matahari yang menyinari bumi, ia tidak pernah memilih atau menolak, tetapi hanya mereka yang membuka jendela yang bisa merasakan hangatnya. Demikianlah cahaya dalam nafas. Guru boleh bernafas, boleh memancarkan, tetapi jika murid menutup dirinya, maka yang masuk hanya udara. Sedangkan bagi mereka yang berani membuka diri, setiap nafas yang diterima adalah pelukan gaib dari alam yang lebih tinggi. Maka pertanyaan yang tersisa untukmu adalah, sudahkah engkau membuka hatimu terhadap cahaya yang mungkin selama ini berusaha masuk lewat nafasmu sendiri? Jangan-jangan selama ini engkau bernafas, tetapi tidak pernah benar-benar hidup. Jangan-jangan cahaya itu sudah lama berusaha menyingkap tabir hatimu, tetapi engkau terlalu sibuk menutup jendela. Renungkanlah, sebab mungkin pada hembusan nafas berikutnya, engkau tidak hanya sedang menghirup udara, melainkan sedang meneguk seteguk cahaya yang diwariskan sejak dahulu kala. Bab 3. Guru yang tidak mengajarkan dengan kata. Di dunia ini, ada guru yang berbicara dengan kalimat panjang, menuliskan ribuan kata, dan menguraikan ilmu dengan penjelasan yang rumit. Namun, ada pula guru yang hampir tak pernah berbicara, tetapi setiap diamnya terasa lebih nyaring daripada 1000 khutbah. Guru sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang ia hanya duduk tenang, tidak menjelaskan, tidak menuntun dengan kata-kata, tetapi setiap keberadaannya adalah jawaban dari pertanyaan yang bahkan belum sempat engkau ucapkan. Ia bukanlah orang yang sibuk meyakinkanmu dengan logika, melainkan seseorang yang menuntunmu untuk merasakan sesuatu yang tak bisa dipelajari dari buku manapun. Ada murid yang mendekati gurunya dengan penuh harapan, menunggu penjelasan panjang, mengira akan mendapat petunjuk berupa kalimat yang indah, tetapi yang ia terima justru keheningan. Dan anehnya, keheningan itu menembus lebih dalam daripada penjelasan manapun. Murid itu pulang, lalu di malam sepi ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi tiba-tiba hatinya dipenuhi rasa damai, atau justru gelisah yang memaksa ia untuk mencari lebih dalam. Guru sejati tidak memberi jawaban, ia hanya meniupkan api kecil dalam jiwa muridnya, lalu membiarkannya menyala dengan caranya sendiri. Rahasia terbesar dari guru semacam ini adalah nafasnya. Ia bernafas dalam kesadaran, dan setiap hembusannya membawa getaran yang tidak bisa dilihat mata. Ketika murid duduk di dekatnya, tanpa sadar ia ikut menyesuaikan ritme nafasnya. Sedikit demi sedikit, nafas murid itu berubah. Dari gelisah menjadi tenang, dari terputus-putus menjadi teratur, dari kosong menjadi penuh. Murid itu mungkin tidak menyadarinya, tetapi sesungguhnya ia sedang menerima warisan yang paling halus, warisan nafas. Dan warisan itu tidak membutuhkan kata, tidak membutuhkan penjelasan. Ia cukup hadir, cukup mengalir, cukup menyentuh.
Banyak orang tidak sabar menghadapi guru semacam ini. Mereka mengira keheningan adalah ketiadaan, padahal justru di sanalah letak kelimpahan. Guru yang diam bukan berarti tidak tahu. Ia diam karena tahu bahwa tidak semua ilmu bisa dituliskan, tidak semua hikmah bisa dilafalkan. Ada ilmu yang hanya bisa diturunkan melalui kehadiran. Seperti cahaya matahari yang tidak pernah memberi ceramah pada bunga, tetapi tetap membuat bunga itu mekar. Seperti laut yang tidak pernah berbicara pada ikan, tetapi tetap menjadi tempat hidupnya. Begitu pula guru sejati, ia tidak banyak bicara, karena nafasnya sendiri adalah kitab terbuka. Maka jika engkau beruntung bertemu seorang guru yang demikian, jangan kecewa pada diamnya. Jangan menuntut kata, sebab kata hanyalah bayangan dari makna. Diamnya adalah isyarat, nafasnya adalah pesan. Duduklah di hadapannya, hirup udara yang ia hirup, dan biarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan itu menyusup ke dalam dirimu. Karena terkadang, satu hembusan nafas seorang guru sejati lebih berharga daripada ribuan buku yang pernah engkau baca sepanjang hidupmu. Bab 4. Zikir nafas. Ada zikir yang terdengar dengan jelas di telinga, lantang dilafalkan dengan lisan, dan diulang dengan hitungan tertentu. Namun, ada pula zikir yang jauh lebih sunyi, begitu halus hingga hanya bisa dirasakan di dalam dada. Zikir itu tidak membutuhkan tasbih, tidak membutuhkan lafaz yang keras, bahkan tidak membutuhkan suara. Ia berlangsung di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas manusia. Zikir ini tidak pernah berhenti, karena selama seseorang masih bernafas, ia sedang melafalkan nama Tuhannya, meski ia sendiri tidak menyadarinya. Inilah rahasia para arif, menjadikan setiap nafas sebagai zikir, setiap hirupan sebagai panggilan, setiap hembusan sebagai pengembalian. Zikir nafas adalah jalan kembali menuju kesadaran yang paling dalam. Saat seseorang menarik nafas, sesungguhnya ia sedang menerima kehidupan dari Sang Pemberi hidup. Saat ia menghembuskannya, sesungguhnya ia sedang menyerahkan kembali titipan itu kepada Sang Pemilik. Maka setiap tarikan adalah Hu, dan setiap hembusan adalah Allah. Mereka yang telah mencapai kesadaran ini tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan. Karena setiap detik, setiap hirupan, setiap pelepasan adalah ibadah itu sendiri. Mereka tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk berzikir, sebab zikir itu melekat pada detik-detik hidupnya. Namun jalan menuju zikir nafas bukanlah jalan yang mudah. Kebanyakan manusia bernafas dalam kelalaian. Nafas mereka cepat, terputus-putus, penuh kegelisahan. Setiap hembusan terasa seperti beban, bukan pengembalian. Hanya mereka yang berani menyelam ke dalam dirinya, yang berani menatap keheningan, yang mampu mengubah nafasnya menjadi doa yang tiada putus. Mereka melatih diri untuk hadir, melatih diri untuk mendengar, hingga suatu hari mereka menyadari bahwa nafas mereka sendiri sedang melantunkan nama Tuhan tanpa suara. Dan pada saat itu, mereka akan menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena menyadari betapa dekatnya Tuhan selama ini. Zikir nafas bukan sekadar praktik spiritual, melainkan perubahan cara pandang terhadap kehidupan. Orang yang bernafas dengan zikir tidak lagi melihat dunia dengan mata yang sama. Ia melihat bahwa setiap hirupan adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, dan setiap hembusan bisa saja menjadi yang terakhir. Maka hidup tidak lagi ia jalani dengan sia-sia, melainkan dengan penuh kesadaran. Ia tahu bahwa setiap tarikan adalah nikmat, dan setiap hembusan adalah amanah. Hidupnya berubah menjadi perjalanan yang penuh syukur, penuh makna, penuh kehadiran. Bayangkan jika engkau mampu menjadikan setiap nafasmu sebagai zikir. Engkau tidak lagi takut kehilangan waktu, karena seluruh waktumu adalah ibadah. Engkau tidak lagi gelisah akan masa depan, karena setiap detik sudah penuh dengan kehadirannya. Dan ketika tiba saatnya engkau menghembuskan nafas terakhir, engkau tidak akan merasa asing, karena sepanjang hidupmu engkau telah berlatih. Nafas terakhirmu bukan lagi perpisahan, melainkan penyatuan. Dan mungkin pada saat itu engkau akan tersenyum, sebab engkau tahu zikirmu telah sampai pada ujung perjalanan. Bab 5. Nafas sebagai warisan para wali. Sejarah seringkali mencatat nama-nama besar para wali, kisah-kisah mereka, bahkan karamah yang menakjubkan.
Namun ada sesuatu yang jauh lebih halus daripada itu semua. Sesuatu yang jarang ditulis dalam kitab sejarah, karena memang tidak bisa ditulis. Itulah nafas para wali. Nafas yang mereka hembuskan bukan sekadar udara, melainkan warisan. Warisan yang berpindah dari dada ke dada, dari jiwa ke jiwa, dari zaman ke zaman. Mereka tidak selalu meninggalkan kitab yang tebal, tidak selalu menulis ajaran mereka dengan tinta. Justru sebaliknya, banyak dari mereka memilih meninggalkan warisan yang lebih abadi, nafas yang pernah singgah di hati muridnya. Bayangkan seorang murid duduk di samping gurunya. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada pelajaran yang disusun dengan sistematis. Hanya keheningan, hanya kebersamaan, hanya nafas yang berhembus perlahan. Tetapi sesuatu terjadi. Sang murid pulang dengan hati yang berbeda. Ada ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia kenal. Ada cahaya yang tiba-tiba bersemi tanpa ia pahami. Murid itu mungkin tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, tetapi ia tahu ada sesuatu yang diwariskan. Inilah rahasia mengapa ajaran para wali tetap hidup, meski mereka telah tiada. Karena warisan mereka bukan kata-kata, melainkan nafas. Nafas para wali adalah jembatan rahmat. Ia membawa bukan hanya udara, melainkan getaran yang menyalakan hati. Murid yang siap akan menerima hembusan itu, bagaikan tanah gersang yang tiba-tiba mendapat hujan pertama. Hatinya subur, jiwanya mekar, hidupnya berubah. Dan yang lebih aneh lagi, murid itu pun akan mewariskan hal yang sama pada murid-muridnya kelak. Sehingga ilmu yang tidak pernah ditulis itu terus mengalir, tak pernah terputus, meski tinta sudah lama kering dan kertas sudah lama usang. Nafas menjadi penghubung antar generasi, rahasia yang menembus waktu. Tetapi tidak semua nafas membawa warisan. Nafas yang kosong hanya meninggalkan udara, sementara nafas yang penuh dengan zikir dan cahaya meninggalkan jejak abadi. Itulah sebabnya, duduk di dekat orang yang bernafas dalam kesadaran terasa berbeda. Ada kehangatan yang menenangkan, ada kekuatan yang menyembuhkan, bahkan ada keberanian yang lahir tanpa alasan. Nafas mereka adalah doa yang terus berhembus, doa yang tidak hanya mereka panjatkan dengan kata, tetapi mereka tebarkan dengan hidup mereka sendiri. Dan kini pertanyaannya adalah, warisan nafas siapa yang sedang engkau hirup hari ini? Mungkin engkau tidak sadar, tetapi setiap kita sedang menghirup jejak dari para pendahulu kita. Nafas mereka masih melayang di udara, masih bergetar dalam alam. Jika engkau peka, engkau akan tahu bahwa tidak ada satu pun tarikan nafas yang benar-benar milikmu. Semua hanyalah titipan, semua hanyalah warisan. Dan mungkin suatu hari nanti, engkau pun akan meninggalkan nafasmu sebagai warisan. Entah itu berupa cahaya atau sekadar udara yang hampa. Bab 6. Keheningan sebagai ruang belajar. Keheningan seringkali disalahartikan sebagai kekosongan, seolah tidak ada yang bisa dipelajari darinya. Padahal justru dalam keheningan, rahasia terbesar tersembunyi. Keheningan adalah ruang yang tidak pernah berbohong. Ruang di mana nafas terdengar paling jelas, dan hati berbicara paling jujur. Orang-orang yang berani masuk ke dalam keheningan akan menemukan bahwa mereka sedang duduk di dalam sebuah madrasah yang tidak berdinding, tidak bertiang, dan tidak berbatas. Madrasah keheningan ini tidak membutuhkan guru yang bersuara, karena setiap detik keheningan adalah pengajaran yang lebih dalam dari ribuan kalimat. Di dalam keheningan, engkau akan mulai menyadari betapa rapuhnya dirimu. Suara batin yang biasanya tenggelam dalam keramaian mulai terdengar. Nafasmu yang biasa kau abaikan mulai terasa sebagai aliran hidup yang rapuh, mudah terputus, dan sangat bergantung. Dan dari kesadaran itu lahirlah kerendahan hati, bahwa sebenarnya kita tidak memiliki apapun, bahkan nafas yang kita hirup pun bukan milik kita. Keheningan menelanjangi kita dari kesombongan, hingga yang tersisa hanyalah jiwa yang haus akan kebenaran. Para guru sejati seringkali tidak banyak berbicara. Mereka lebih banyak mengajak muridnya duduk dalam diam, menatap tanpa kata, mendengar nafas bersama-sama. Murid yang resah biasanya tidak tahan. Ia ingin segera mendengar kalimat indah, ingin segera memperoleh pengetahuan instan. Tetapi murid yang sabar akan menemukan bahwa dalam keheningan, ia justru diajarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kesabaran, ketenangan, dan penerimaan. Dan saat ia mampu bertahan,
ia akan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seolah keheningan itu sendiri sedang bernafas, sedang menyampaikan sesuatu kepadanya. Mereka yang menapaki jalan keheningan akan menyadari bahwa ilmu tidak selalu berwujud kata. Ilmu yang sejati hadir dalam bentuk rasa, dalam bentuk cahaya yang perlahan menyusup ke dalam hati. Ia tidak datang dengan suara, melainkan dengan ketenangan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Dan ketenangan itu adalah tanda bahwa engkau sedang diajarkan, meski tidak ada satu huruf pun yang terucap. Itulah mengapa orang-orang bijak mengatakan, diam adalah bahasa para wali. Karena dalam diam, nafas berubah menjadi kitab, dan hati berubah menjadi pena yang menuliskannya. Maka jika engkau ingin benar-benar belajar, cobalah duduk dalam keheningan. Tarik nafasmu perlahan, dengarkan detaknya, rasakan getarannya. Biarkan dirimu hanyut tanpa kata, tanpa logika, tanpa keinginan untuk menguasai. Dan mungkin di sanalah engkau akan menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Suara dirimu sendiri yang paling asli, suara yang tak pernah terdengar dalam keramaian dunia. Keheningan bukanlah kekosongan, ia adalah ruang di mana Tuhan berbisik paling dekat, lewat nafasmu sendiri. Bab 7, Nafas dan Rindu yang tak terjelaskan. Ada sebuah rasa yang lahir dari nafas, rasa yang tidak bisa dipahami hanya dengan logika. Rindu. Rindu ini berbeda dengan kerinduan pada manusia, tempat, atau waktu tertentu. Ia adalah rindu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih murni. Setiap tarikan nafas sebenarnya adalah ziarah menuju asal kita, dan setiap hembusan adalah perjalanan kembali ke tujuan akhir. Seolah-olah tubuh ini mengingat sesuatu yang jauh di balik ingatan otak kita. Sebuah rumah pertama, sebuah pelukan agung, sebuah sumber yang tak pernah kita lihat dengan mata, tetapi selalu kita rasakan dengan jiwa. Nafas adalah tali halus yang menghubungkan kita dengan kerinduan purba itu. Orang-orang bijak memahami bahwa rindu adalah tanda dari sesuatu yang hilang dalam diri kita. Rindu adalah bahasa ruh yang ingin pulang. Dan setiap kali kita bernafas, rindu itu berdesir. Tarikan nafas membawa kita kembali ke asal ruh, ke saat ketika kita bersaksi, "Bukankah aku Tuhanmu?" Hembusan nafas mengingatkan kita bahwa kita sedang dalam perjalanan kembali. Maka nafas adalah doa rindu yang tidak pernah padam, sebuah panggilan yang terus berulang bahkan ketika kita lalai. Kita mungkin sibuk dengan dunia, tetapi nafas tetap setia mengingatkan kita pada asal dan tujuan. Namun tidak semua orang berani menghadapi rindu ini. Sebagian justru melarikan diri darinya, menutupinya dengan kesibukan, hiburan, atau bahkan amarah. Mereka takut menghadapi sunyi, karena dalam sunyi itulah rindu menjadi paling terasa. Tetapi justru disitulah rahasianya. Rindu yang mendalam itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menuntun. Rindu adalah kompas gaib yang menunjuk jalan pulang. Mereka yang berani mendengar rindu dalam nafasnya akan selalu diarahkan ke arah yang benar, meski ia tersesat di tengah dunia. Para pecinta ilahi selalu hidup dalam rindu. Setiap tarikan nafas bagi mereka adalah panggilan, setiap hembusan adalah pengakuan. Itulah sebabnya wajah mereka selalu tampak teduh, meski mata mereka sering basah. Mereka tidak menangis karena kehilangan dunia, tetapi karena setiap nafas membuat mereka semakin sadar betapa jauh mereka dari kekasih sejati. Namun, air mata itu bukan kelemahan. Air mata itu adalah tanda bahwa hati mereka masih hidup, bahwa rindu mereka tidak padam, bahwa nafas mereka masih menyimpan nyala cinta yang abadi. Dan kini pertanyaan itu mengarah padamu. Apakah engkau merasakan rindu dalam nafasmu? Atau selama ini nafasmu hanya kau anggap sebagai rutinitas tanpa makna? Jika suatu malam engkau berani duduk sendiri dalam diam, lalu memperhatikan setiap tarikan dan hembusan, engkau akan tahu bahwa rindu itu nyata. Ia mengetuk perlahan, ia bergetar lembut, ia hadir sebagai bisikan yang tak terucap. Pulanglah, sebab engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Bab 8, Nafas yang Menyembuhkan. Sejak awal manusia selalu mencari kesembuhan dari luar dirinya, obat, ramuan, atau sentuhan tangan seorang tabib. Namun para arif mengetahui sebuah rahasia yang jauh lebih halus. Kesembuhan terbesar seringkali tidak datang dari luar,
melainkan dari dalam, dari sesuatu yang paling dekat, yang selalu bersama kita sejak lahir. Nafas. Nafas yang sadar, nafas yang berisi zikir, bukan hanya sekadar menghidupkan tubuh, tetapi juga menyembuhkan jiwa yang terluka. Ia adalah rahmat yang mengalir tanpa henti, namun hanya dirasakan oleh mereka yang mau berhenti sejenak dan mendengarkan bisikannya. Seorang guru sejati tidak selalu menyembuhkan muridnya dengan obat atau doa yang panjang. Terkadang ia hanya meletakkan tangannya di dada murid itu, menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya dengan kesadaran penuh. Murid itu pun menangis, tubuhnya terasa ringan, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi kedamaian. Apa yang sebenarnya berpindah? Bukan sekadar udara, melainkan energi, doa, dan cahaya yang dibawa oleh nafas itu. Kesembuhan bukan datang dari tubuh sang guru, tetapi dari kesadaran yang mengalir lewat nafas, yang menyentuh bagian terdalam dari jiwa sang murid. Rahasia ini menjelaskan mengapa duduk bersama seorang kekasih Allah terasa berbeda. Meski ia tidak berbicara, meski ia tidak mengajar, namun kehadirannya membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Murid yang resah tiba-tiba merasa damai, hati yang gelap tiba-tiba menjadi terang. Semua itu terjadi bukan karena kata-kata, tetapi karena nafas yang dipenuhi zikir, yang dipenuhi cahaya, yang dipenuhi kesadaran akan kehadirannya. Inilah kesembuhan sejati, ketika jiwa kembali diingatkan pada asalnya, ketika hati kembali menemukan pusatnya. Namun nafas juga bisa menjadi racun jika dijalani tanpa kesadaran. Nafas yang penuh amarah, kebencian, atau kelalaian hanya menambah sakit pada jiwa. Itulah sebabnya banyak orang merasa gelisah meski tubuhnya sehat, merasa hampa meski hidupnya penuh. Mereka bernafas tetapi tidak pernah bernafas dengan benar. Mereka menghirup udara tetapi bukan rahmat. Mereka menghembuskan kata tetapi bukan doa. Padahal dalam setiap tarikan ada kesembuhan dan dalam setiap hembusan ada kelegaan jika saja mereka mau menyadari. Maka jika engkau merasa hatimu lelah, jiwamu sakit, atau hidupmu gelisah, berhentilah sejenak. Tarik nafasmu dalam-dalam, hadirkan hatimu, dan biarkan setiap hirupan membawa cahaya ke dalam tubuhmu. Lalu hembuskanlah perlahan seolah engkau sedang menyerahkan semua bebanmu kembali kepada Sang Pemilik hidup. Lakukan itu dengan kesadaran dan engkau akan tahu bahwa kesembuhan tidak pernah jauh darimu. Ia selalu bersamamu, setia, menunggu untuk engkau sadari. Dalam setiap nafas yang kau hirup sejak engkau lahir. Bab 9. Nafas sebagai saksi. Sejak manusia pertama kali ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya, nafas menjadi saksi. Ia menyaksikan tangis pertama ketika lahir, tawa, doa, bahkan setiap bisikan rahasia dalam hati. Nafas adalah saksi paling setia karena ia tidak pernah meninggalkanmu walau sesaat, hingga tiba waktunya ia kembali kepada pemiliknya. Namun apa yang sering dilupakan manusia adalah bahwa nafas ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Saksi apakah ia dipakai untuk menyebut namanya, ataukah untuk melupakannya, apakah ia dijadikan alat untuk mendekat, ataukah untuk berpaling. Bayangkan sejenak setiap tarikan dan hembusan yang kini terasa biasa sebenarnya sedang mencatat kisahmu. Tidak ada yang lolos dari perhatian. Ketika engkau menarik nafas dengan syukur, maka ia akan menjadi saksi syukurmu. Ketika engkau menghembuskan nafas dengan zikir, maka ia akan menjadi saksi cintamu. Tetapi jika engkau menghirup nafas dengan kelalaian, lalu menghembuskannya dengan keluh kesah tanpa ingat kepadanya, maka nafas itu pun akan bersaksi tentang kelalaianmu. Betapa halus rahasia ini, betapa dekat ia denganmu, dan betapa sedikit manusia yang menyadarinya. Para bijak selalu memperingatkan, jangan biarkan satu nafas pun berlalu tanpa makna. Sebab setiap nafas adalah perjanjian, sebuah kesaksian yang akan kembali diperdengarkan pada hari ketika semua lidah terkunci dan yang berbicara hanyalah saksi-saksi yang tak terbantahkan. Anggota tubuh, waktu, bahkan nafas yang keluar masuk dari dirimu, semua akan bersaksi. Maka bagi mereka yang arif, setiap nafas dijaga, setiap hembusan dipenuhi doa, setiap tarikan dipenuhi syukur. Karena mereka tahu, ini bukan sekadar udara,
melainkan catatan abadi yang kelak dipanggil di hadapannya. Dan bukankah engkau merasakan ada nafas-nafas tertentu dalam hidup yang terasa berbeda? Saat engkau berdoa dengan tulus, saat engkau menangis dalam kesepian, saat engkau merasa ditinggalkan manusia, tetapi tetap ada yang membuatmu bernafas. Nafas itulah yang kelak bersaksi bahwa engkau pernah mendekat. Bahkan ketika engkau merasa tidak mampu mengucapkan doa, nafasmu yang lirih sudah mengucapkannya. Nafas itu lebih jujur daripada kata-kata, karena ia keluar langsung dari kehidupanmu, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Maka berhati-hatilah, wahai jiwa yang sedang berjalan. Jangan biarkan nafasmu kosong, jangan biarkan ia bersaksi untuk sesuatu yang akan membuatmu menyesal. Jadikan ia saksi bagi cinta, syukur, zikir, dan penyerahan. Jika engkau menjaga nafasmu, maka kelak ia akan menjaga namamu. Sebab pada akhirnya, bukan banyaknya kata yang akan menyelamatkanmu, tetapi kesaksian dari apa yang paling dekat. Nafas yang tidak pernah meninggalkanmu sejak awal hingga akhir. Bab 10, nafas terakhir. Kembali ke asal. Setiap nafas yang engkau hirup sejak engkau lahir hanyalah hitungan mundur menuju satu momen yang tidak dapat ditunda, nafas terakhir. Semua hirupan dan hembusan selama hidup hanyalah persiapan menuju satu hembusan yang akan memisahkan ruh dari jasad. Ia adalah perjanjian yang telah disetujui sejak sebelum engkau mengenal dunia, sebuah janji yang tidak seorang pun dapat mengelak darinya. Nafas terakhir itu bukan sekadar akhir, melainkan pintu menuju awal yang baru, perjalanan kembali kepada asal segala asal. Bayangkan, setelah ribuan, jutaan nafas, tiba-tiba ada satu nafas yang tidak kembali. Engkau menariknya, lalu ia berhenti di sana, tidak lagi dihembuskan. Pada detik itu, semua yang engkau kumpulkan, harta, nama, kekuasaan, lenyap dari genggamanmu. Yang tersisa hanyalah kesaksian dari nafas-nafasmu. Apakah engkau telah menjadikannya cahaya atau kegelapan? Itulah sebabnya para kekasih Allah tidak pernah meremehkan nafas, karena mereka tahu bahwa setiap tarikan adalah langkah mendekat, dan setiap hembusan adalah persiapan pulang. Nafas terakhir adalah cermin dari seluruh hidupmu. Jika hidupmu dipenuhi zikir, maka nafas terakhirmu pun akan keluar dengan lembut, seolah engkau sedang menyerahkan dirimu dengan penuh ketenangan. Tetapi jika hidupmu penuh kelalaian, maka nafas terakhirmu bisa terasa berat, seakan engkau masih menggenggam dunia yang tak mau engkau lepaskan. Karena itu, siapa yang menjaga nafasnya sepanjang hidup akan dijaga oleh nafas terakhirnya. Dan siapa yang merusak nafasnya dengan kelalaian akan mendapati saksi yang sama pada saat ia berpulang. Namun jangan takut, nafas terakhir bukanlah akhir yang gelap bagi mereka yang sadar. Ia adalah pintu, gerbang cahaya, sebuah undangan untuk kembali ke pelukan sang pemilik kehidupan. Nafas terakhir adalah pertemuan yang telah lama ditunggu, saat ruh yang lelah akhirnya kembali kepada tempat di mana ia berasal. Semua tangis, semua tawa, semua luka, semua cinta, berakhir di satu hembusan yang mengantar pulang. Inilah sebabnya para arif tidak takut mati. Mereka hanya menanti nafas terakhir dengan kesiapan, karena mereka tahu itulah saat mereka kembali kepadanya. Maka jagalah nafasmu sejak sekarang. Isi setiap hirupan dengan syukur, isi setiap hembusan dengan doa. Jangan biarkan satu pun nafas berlalu sia-sia, karena setiap helaan adalah langkah menuju nafas terakhir. Dan ketika nafas terakhir itu datang, semoga engkau dapat tersenyum, melepaskannya dengan tenang, dan berkata dalam diam, "Wahai Tuhanku, aku kembali." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan nafas ini hanyalah titipan. Setiap hembusan membawa kita semakin dekat pada saat kembali. Maka jagalah ia dengan zikir, syukur, dan kesadaran. Saya berdoa, semoga setiap nafasmu dipenuhi keberkahan, setiap langkahmu dipandu cahaya, dan setiap doa yang engkau bisikan dijawab dengan kasih sayangnya. Semoga kita semua kembali kepadanya dengan nafas yang tenang, hati yang damai, dan jiwa yang diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.